Adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Nah, apa sih ciri khas dari GLBB? Ciri khas pertama, GLBB tersebut kecepatannya berubah secara teratur. Jadi ciri khas pertama itu kecepatan berubah secara teratur. Nah, karena kecepatan berubah secara teratur, maka pada GLBB teratur, maka pada GLBB akan menghasilkan nilai percepatan yang konstan. Jadi ciri khas pertama GLBB adalah pertama, kecepatan bertambah secara teratur ya, ini bertambah. Kecepatan bertambah secara teratur. Nah, sekarang kecepatan bertambah secara teratur maka akan menghasilkan percepatan konstan. Yang mana pada GLBB di sini ada beberapa grafik. GLBB nanti juga dibedakan menjadi dua, ada GLBB dipercepat, ada GLBB diperlambat. Kalau di GLBB dipercepat maka akan menghasilkan yang namanya percepatan. Jadi kapan terjadi GLBB dipercepat? Apabila kecepatannya bertambah besar secara teratur, maka akan menghasilkan namanya percepatan, atau sering disebut juga GLBB dipercepat. Tapi kalau GLBB diperlambat itu akan terjadi apabila kecepatannya menurun berkurang secara teratur, sehingga akan menghasilkan yang namanya perlambatan. Nah, jadi dengan di sini yang mana percepatan dengan perlambatan itu sama-sama dilambangkan dengan A. Tapi kalau dia percepatan, jadi kalau dia percepatan itu lambangnya adalah A, tapi kalau dia perlambatan lambangnya adalah minus A. Nah, yang mana pada GLBB itu ada tiga persamaan yang kita gunakan. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus A kali T. Dengan di sini keterangan VT itu artinya kecepatan akhir. Jadi keterangan di sini VT sini merupakan kecepatan akhir. Sementara V0 berarti artinya kecepatan awal. Kemudian ada A sini percepatan. Dan T itu merupakan waktu, dan S itu merupakan jarak. Nah, ini satuannya kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. Kecepatan awal juga meter per sekon. Percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Waktu satuannya sekon, dan jarak satuannya adalah meter. Oke, kita cek rumus dari GLBB. Sini ada tiga rumus, yang mana VT sama dengan V0 plus AT, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, dan lagi terakhir adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2S. Nah, kalau seandainya di soal kalian tuh menggunakan perlambatan, silahkan A-nya di sini ganti dengan negatif, atau tanda plusnya boleh kita ganti dengan negatif. Kalau di soal diketahui nilai perlambatannya. Tapi kalau percepatan ya udah tetap kita gunakan plus di sini. Jadi rumus pertama VT berarti kecepatan akhir, ini nilainya akan sama dengan kecepatan awal ditambah dengan percepatan dikali dengan waktu. Di sini jarak itu merupakan kecepatan awal dikali dengan waktu ditambah setengah kali percepatan dikali kuadrat waktu. Ini kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat tambah 2 kali percepatan kali dengan jarak. Nah, di sini ada tiga rumus. Rumus ini digunakan tergantung sesuai dengan kondisi. Misal, pertama diminta jarak, itu misalnya. Kalau pertama diminta jarak, belum tentu menggunakan rumus yang kedua. Bisa saja menggunakan rumus yang ketiga. Artinya gimana kita cek di soal? Kalau di soal tidak ada nilai waktu, jadi misalnya diminta jarak tapi tidak ada waktu, maka jangan gunakan rumus yang kedua. Silahkan cari jarak yang tidak ada nilai waktunya, berarti gunakan rumus 3. Gitu juga misalnya kecepatan akhir. Ada pertanyaannya berapa kecepatan akhir gitu misalnya. Tapi di soal tidak ada nilai jarak. Tidak ada nilai jarak, jangan nyari kecepatan akhir yang ada nilai jaraknya. Berarti cari kecepatan akhir, gunakan rumus yang pertama. Jadi silakan dicek-cek nanti disesuaikan soal apa yang ada disesuai dengan soal dan apa diketahui. Nah, berikutnya kita akan cek ke dalam grafik GLBB dulu. Yang mana grafik GLBB, sini pertama ada grafik S dengan T, jarak dengan waktu, kemudian sini kecepatan dengan waktu, sini adalah percepatan dengan waktu. Kita telah dari grafik yang pertama. Pertama sini jarak dengan waktu. Kita lihat hubungan jarak dengan waktu. Ya, kita lihat hubungan jarak dengan waktu yang mana di sini menunjukkan jarak dengan waktu S, hubungan S dengan T, S dengan T itulah T-nya kuadrat, sementara S-nya enggak. Jadi sini menunjukkan yang namanya hubungan peningkatan secara linier tapi menggunakan grafik parabola.
karena waktunya sini kuadrat. Jadi artinya semakin besar waktunya, jarak ditempuh juga akan semakin besar. Nah sini, tapi ingat kalau grafik ST merupakan grafik parabola. Jadi kalau grafik parabola yang melengkung ke atas, ini namakan di GLBB dipercepat. GLBB dipercepat ya. Kalau misalnya GLBB diperlambat, berarti grafiknya turun. Jadi ini S, ini T, grafiknya turun melengkung ke T. Jadi kita lihat kalau parabola melengkung ke S menuju ke S ke atas, maka disebut sebagai GLBB dipercepat. Kalau diperlambatnya melengkung menuju ke T. Nah, begitu cukup juga gini. Berikutnya adalah grafik V dan T, berarti ada kecepatan dengan waktu. Kalau pada grafik kecepatan dengan waktu, kita lihat grafiknya ke sini. Artinya selama ini ke sini waktunya semakin bertambah, berarti ke sini kecepatan semakin membesar. Nah, jadi kalau grafiknya kayak gini, artinya semakin lama kecepatnya semakin besar. Artinya kecepatannya berubah. Dari mana kita tahu dia berubah secara teratur? Karena perubahannya terjadi secara linear. Nah, ini lurus linear. Terus kalau pada grafik ini, dia mulai kecepatnya di sini, berarti kecepatan awalnya tidak nol. Kalau dia mulainya dari sini, dari garis ini ke sini, ini baru menunjukkan nanti kecepatan awalnya mulai bernilai nol. Kalau dia mulainya dari sini. Nah, terus kalau yang ini, grafik ini kita lihat kecepatannya meningkat. Jadi kalau kecepatannya meningkat juga disebut sebagai GLBB dipercepat. Kalau dia GLBB diperlambat, berarti kecepatan ini V, ini T. Nah, berarti kebalik. Nah, ini yang diperlambat. Kita lihat semakin lama kecepatnya semakin besar. Ini semakin lama kecepatnya semakin turun. Maka ini dikatakan diperlambat. Berikutnya ada percepatan dengan waktu, di mana dikatakan pada GLBB percepatan bernilai konstan. Artinya pada waktu berapapun nilai percepatan tidak akan pernah berubah. Maka grafik ini lurus ke samping. Jadi percepatnya bernilai konstan. Oke, jadi ingat pada GLBB, grafiknya di sini ada grafik GLBB dipercepat, ada GLBB diperlambat. Terus berikutnya kalau untuk rumus, silahkan dihafalkan 3 rumus ini. Karena 3 rumus ini nanti juga akan bisa kita terapkan pada gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Nah, untuk video gerak yang lainnya, silahkan kalian cek di video yang lainnya. Nah, terus berikutnya di sini, untuk lebih jelasnya bagaimana penggunaan ketiga rumus ini ke dalam memecahkan soal, mari kita cek ke dalam soal berikut ini. Oke, kita akan cek ke soal pertama. Sebuah kapal terbang mendarat dengan kecepatan 360 derajat. Setelah kapal terbang mendarat, pilot mulai mengerem kapal tersebut dengan perlambatan. Oke, pertama ada kecepatannya 360 km per jam. Kemudian direm hingga dengan perlambatan 8 meter per second kuadrat. Berapakah jarak? Pertanyaannya jarak hingga kapal berhenti ya. Berarti di sini. Berarti ada 4 yang diketahui. Pertama, kecepatan ada 2 dari 360 menjadi berhenti. Berarti V0 kecepatan awal 360 km per jam. Ingat ini harus berubah jadi meter per sekon karena satuan SI dari kecepatan meter per sekon. Berarti 360 dikali dengan 1000 meter dibagi jamnya adalah 3600. Ini meter per sekon, berarti coret ini 1, ini 1, coret nolnya, coret nolnya, coret nolnya, coret nolnya. Berarti sini adalah 100 ya, jadi 100 meter per sekon. Oke, berikutnya diketahui lagi kapal tersebut direm dengan perlambatan, berarti ada perlambatan negatif A, berarti negatif 8 meter per sekon kuadrat. Dan berapakah jarak tempuh hingga kapal berhenti? Kecepatan akhir sama dengan 0, diminta berapakah nilai S. Oke, pada materi tadi kita sudah menjelaskan S itu didapat dari 2 rumus, itu S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat, atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Jadi sini ada 2S yang bisa kita cari. Nah, terus yang kita gunakan itu adalah S yang di bawah. Kenapa? Karena kita gunakan yang ini, rumus ini, kita tidak punya T, kita tidak punya waktu. Jadi tidak ada waktu diketahui, maka jangan gunakan rumus yang ini. Maka kita pilih gunakan rumus yang ini, yang bawah, VT kuadrat. Jadi VT kuadrat kecepatan akhirnya kalau dia berhenti jadi 0 kuadrat sama dengan kecepatan awalnya itu adalah 100 meter per sekon, jadi 100 dikuadratkan tambah 2 kali A-nya adalah minus 8. Jadi A katanya adalah minus 8 karena terjadi perlambatan. Kemudian S kita cari. Jadi pindah ruaskan aja. Berarti ini 0 kuadrat sama dengan 100 kuadrat min 2 kali 8 16, berarti min 16 S gitu ya.
Pindah ruaskan berarti 16. Awalnya min, pindah ruas tadi plus. 16S sama dengan 100 kuadrat. Jadi S sama dengan 100 kuadrat, boleh saya tulis 100 kali 100 sama aja kan? Dibagi dengan 16. Sederhanakan 100 sama-sama dibagi 4. Ini bagi 4 adalah 25. Ini bagi 4 sisanya 4. Kemudian 4 ini juga bagi dengan 100. Ini 1, ini 25. Jadi S sama dengan 25 dikali dengan 25. Berarti 625 meter. Dengan demikian maka jawab yang paling tepat itu adalah option nomor D. Oke, kita cek lagi ke soal berikutnya. Sebuah batu besar berada pada jarak 25 meter. Oke, 25 meter. Di depan sebuah kendaraan ada massa kendaraan yang sedang bergerak dengan kecepatan. Sini ada gerak kecepatan. Agar tepat berhenti. Sini diminta agar tepat berhenti. Jadi kecepatan sudah ada 2, berarti dari 10 menjadi berhenti. Berarti V0 diketahui adalah 10 meter per sekon sampai berhenti. Jadi kecepatan akhirnya adalah 0. Sebelum mengenai batu, maka kendaraan tersebut harus direm. Nah, jadi diminta berapa katanya gaya pengereman. Di sini sudah diberikan keterangan bahwa gaya pengereman rumusnya adalah massa dikali dengan perlambatan atau percepatan. Jadi rumusnya F gaya itu sama dengan massa dikali percepatan atau perlambatan, karena direm berarti di sini perlambatan. Nah, berarti massa di soal sudah ada nilainya 500 kg. Tugas kita sekarang mencari A. Berapa nilai A-nya? Di sini kita cek ada V0, ada VT, lagi satu ada S diketahui pada jarak 25 meter. Sementara kita membutuhkan nilai A karena M sudah ada 500. Berarti A, rumus yang bisa nyari A, VT sama dengan V0 plus AT, ada A-nya. Rumus yang kedua, S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat, ada A-nya juga. Rumus 3, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS juga ada A-nya. Oke, sini ada A-nya, ada A-nya, ada A-nya. Tapi yang kita gunakan adalah rumus yang terakhir. Kenapa? Karena di sini tidak ada waktu. Jadi kita tidak punya nilai waktu, tidak ada keterangan waktu di soal, maka kita jangan gunakan rumus yang dua ini. Ini ada T-nya, ini juga ada T-nya, nggak bisa. Oke, dengan demikian dari sini kita bisa mendapatkan nilai A. VT kuadrat, kecepatan akhir kuadrat, karena dia berhenti berarti 0 kuadrat. Kecepatan awalnya berarti 10 kuadrat, masukkan 10 kuadrat, ditambah, karena dia perlambat berarti nanti ketemu hasil A berupa negatif, biarkan aja 2 kali A mau kita cari, dan S jarak dia berhenti katanya adalah 25 meter. Jadi kita gunakan 25. Oke, jadi 0 kuadrat 0 sama dengan 10 kuadrat 100. 2 kali 25 berarti 50A. Kita pindah ruaskan ke sebelah. Jadi 50A minus ya. Awalnya dia plus. Awalnya ini berupa plus, pindah ruas jadi minus. Jadi minus 50A itu sama dengan 100. Jadi A sama dengan 100 dibagi dengan 50. Jadi min 100 dibagi dengan 50, yaitu adalah minus 2 meter per sekon kuadrat. Yang mana tanda minus ini menunjukkan sebagai perlambatan. Jadi ketika ke perhitungan gaya ini boleh tidak ditulis tanda plus atau tanda minusnya ini. Cukup angkanya saja. Jadi dengan demikian maka besar gaya pengerem yang digunakan, yang diperlukan, F sama dengan massa kali A. Massanya itu adalah 500 kg, jadi sudah dalam satuan SI kita masukkan 500 kg, dan A sini adalah percepatan atau perlambatan karena dia pengereman sebesar 2 meter per sekon kuadrat, kita masukkan dia 2. Dengan demikian hasilnya adalah 1000 Newton. Jadi gaya pengereman yang diperlukan itu sebesar 1000 Newton. Dengan demikian option yang paling tepat itu adalah option nomor C. Oke, demikianlah dulu untuk contoh soal dari gerak lurus berubah beraturan. Kalau kalian mau pingin lebih lengkap lagi, lebih jelas lagi, silahkan cek di video part 2 contoh soal untuk gerak lurus berubah beraturan. Dan jangan lupa tonton videonya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.